Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba Tuhan, para pastor, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Banyak dari kita para rohaniwan, para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, seringkali kita terkurung hanya di dalam ruang gereja dan di dalam aktivitas yang sifatnya rohani atau hanya Kristiani saja. Sehingga kita tidak memberikan ruangan bagi diri kita sendiri untuk berinteraksi, khususnya dengan mereka yang belum bergereja. Mungkin kecuali kalau misalnya kita intensional atau kita dengan sengaja melakukan hal tersebut. Dan kita memerlukan inspirasi baru, bagaimana caranya kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, bersama dengan saya ada Pastor Johan Nugroho yang akan berbicara kepada saya mengenai apa yang beliau lakukan, khususnya untuk menjangkau mereka yang unchurched atau Ya, belum bergereja ini. Sebelumnya saya sapa dulu, Pastor Johan. Pastor Johan, selamat datang di Ngopas, apa kabar? thank you Muse buat kesempatannya. Ya, Baik, puji Tuhan, terima ya. kasih banyak nih buat waktunya. Senang sekali bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada kami semua. Mungkin bisa perkenalkan dulu, Pastor Johan, sekarang ini, tinggal di mana, pelayanannya apa saja, dan juga terutama mungkin bagaimana Pastor Johan mengenal Kristus mungkin pertama kali. Silakan. Oke, saya Johan Nugroho sekarang melayani di Sanctuary yang Hearted Nurturing Community, itu satu ibadah kontemporer di GKI Hmm, Purindah. Saya hmm, juga coach di GB LGF ya, hmm, dan juga sekarang mengajar part-time ya di SCT Soteria. hmm, Jadi selain itu saya merintis satu pelayanan ya, hmm, namanya yang tadi Pastor bilang Vestige hmm, Community, itu hmm, pelayanan buat unchurched, tapi orang-orang bergereja juga boleh bergabung ya. hmm, Pertobatan saya dari kecil Kristen, tapi tinggal di lingkungan yang cukup, tidak Kristiani. Memang mhm, rumah saya dekat dari gereja, tapi saya hmm. juga melihat para majelis suka ribut. Dan Ya, justru saya lebih dekat sama guru kungfu saya yang mengajar hmm, saya filsafat, bela diri ya, martial art, belajar mhm, tentang Tao Te Ching, I hmm, Ching, hmm, cerita-cerita silat. Justru saya Kristen cuma KTP, walaupun ya. ditunjuk juga jadi ketua pemuda karena nggak ada yang lain yang tersisa di gereja itu. Cuma akhirnya saya mengalami Tuhan Yesus justru di Surabaya, bertobat di Surabaya di satu kebaktian, kebangunan rohani kampus Universitas 17 Hmm, Agustus. hmm, Jadi di situ hmm, mengalami Tuhan dan akhirnya ya berjumpa hmm, pertama kali dengan Tuhan tahun, 1998 waktu masuk kuliah di Surabaya, gitu. hmm, Dan hmm, itu hmm. mengubahkan hidup saya. Iya, iya, puji Tuhan ya. Ya, Dan tentunya pengalaman ini menjadi sebuah pengalaman juga yang menjadi refleksinya, ya, Pastor betul. Johan nih, untuk Mhm, memikirkan kira-kira banyak mhm, orang yang iya, belum bergereja, begitu iya, ya. Dan iya, tentunya perlu sebuah usaha penjangkauan yang kreatif dan yang intensional, kepada mereka. Dan saya kepingin dengar nih khususnya nih dari, Pastor Johan, dari begitu banyak pelayanan di gereja mhm, mhm, ada, di iya, sebagai coach ada, di STT ada, tapi juga iya. tetap punya hati untuk menjangkau mereka yang belum bergereja. Mhm. Kenapa nih pertama-tama, kenapa kepingin menjangkau mereka yang belum bergereja? Karena asal saya, rumah saya tuh di kota daerah kecil namanya Gang Panggang. Gang Panggang itu kayak dipanggang artinya panas Mmm, Ada di sekitar ada gereja memang, tapi ada iya. 2 tempat prostitusi waktu saya kecil di dekat, di Oh, jalanan itu dan, iya, saya bergaul karib gitu ya sehari-hari, mmm, bahkan beberapa saudara itu dilarang bergaul sama saya karena itu kumpulannya orang nggak bener gitu kan. mmm, Tapi mmm, di situ mmm, saya berjumpa, saya lihat dari kecil tuh, om yang pakai sabu-sabu waktu mmm, SMA, mmm, teman-teman yang zaman-zaman kejahatan itu jual kartu telepon yang mmm, bajakan gitu ya, iya, iya, zaman itu, terus drugs, ekstasi zaman 98 kan kuat ekstasi saya lihat teman-teman yang mhm, pakai gitu kan, mmm, mmm, minum, ketawa, dan saya melihat mereka orang yang bergumul sebetulnya dengan hidup, bukan orang jahat. mmm, mmm.
tapi mereka juga punya tangisan, mereka setia kawan, bahkan kadang-kadang lebih daripada orang yang di gereja, buset. Iya, Jadi di iya. situ saya memang bertumbuh, lahir dengan kondisi yang seperti itu, gitu ya. Di saat Mmm, yang sama orang tua saya memaksa ke gereja, jadi saya seperti seolah-olah punya dua dunia. mmm. Bahkan dulu orang tua saya juga kalau zaman dulu kecil pernah jual itu, Musa pernah dengar SD-SB. Oh, iya, 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 iya. Itu Wah, apa, mama judi saya ya? mama saya juga Judi sepak bergumul bola apa bertahun-tahun. apa begitu kalau nggak Iya, salah. iya kayak nomor buntut gitu loh, Musa. Iya, Nanti iya, bayar iya, Bapak iya, dapat berapa berapa iya. puluh juta bisa dapat. Papa mama saya juga jual itu di rumah tapi aktif di gereja. Saya seolah-olah terpecah dari dunia dan mereka berusaha, tapi belum ada kerjaan lain yang lebih oke Mmm, waktu itu sampai akhirnya bisa lepas. Jadi memang saya tinggal di lingkungan itu jadi nggak tahu kenapa beban-beban kebetulan juga aku SMP dan kuliah bandel, kumpul mmm, sama anak-anak yang bandel, jadi kok kayaknya di situ bagian dari kehidupan saya yang saya harus pulang ya, ketika mmm. saya sudah percaya Yesus. Dan entah kenapa jadi gampang banget kalau ngomong sama yang bandel, Bos. Jadi Iya, kayak udah nggak perlu beban gitu deh, iya, dan iya. nggak begitu judgemental karena ada di sana mungkin ya, Mmm, ada di mmm, sana gitu. mmm, mmm, mmm. Itu Jadi itu yang membuat kerinduan saya wow. Ini luar untuk biasa ya, berarti mhm. pengalaman dari, asalnya boleh dikatakan dari Pastor Johan sendiri dan bagaimana keluar dari asalnya itu dan melihat kembali begitu ya, Iya, kira-kira, begitu banyak orang yang iya, juga sebetulnya bergumul, kelihatannya happy, tetapi sebetulnya ada pergumulan di dalam batinnya yang masih belum terselesaikan. Mmm, iya. jadi, menarik ini dan kelihatannya ini harus intensional untuk kita keluar ya dari comfort zone Iya. kita, dari orang-orang apa, dari 4 gedung 4 sisi gedung atau dinding gereja begitu, atau 8 sisi atau berapa sisi. Betul begitu, harus intensional kah? Iya. Kayaknya malah saya ini yang, nyaman bersama mereka, nggak nyaman di gereja, Bos. Saya itu justru yang dengan Iya, mereka merasa nggak tahu kenapa perjalanan spiritual saya bersama dengan iya, teman-teman yang istilahnya, apa ya, tersisihkan gitu tuh iya, real gitu ya. Justru mmm, justru memang ketika terpanggil jadi hamba Tuhan, saya tidak berpikir di dalam gereja, Bos. mmm, mmm, Memang saya mmm, terpikir untuk di dunia kampus, karena di situ kan saya juga mmm, berjumpa dengan teman-teman maaf ya, iya, yang sudah kenal Tuhan tapi dia belum bisa lepas ke pelacuran gitu ya. iya, iya, Yang habis memakai gitu ya, sampai iya, dulu waktu kuliah saya inget-inget dia udah berhenti, udah kenal Yesus, tapi badannya sakok, nggak pengen mmm, pakai obat tapi pengen saya temenin ke diskotik karena dia mmm, cuma pengen denger musiknya, karena itu iya, kayak udah bertahun-tahun sama dia. Jadi itu kan kalau diomongin gitu ya udah sesat loh, lu iya, nggak iya, boleh gitu. betul, Tapi dia itu real betul, banget, Bun. Jadi mmm, bagaimana saya menghadapi kenyataan-kenyataan yang mungkin tidak tersentuhkan, karena banyak orang gereja itu tidak berada di sana, mmm, menemani begitu sulitnya orang lepas dari semua mmm, itu. mmm. Ketemu temen yang pasangannya udah aborsi berkali-kali, gimana dia rasa hancur, ngerasa bersalah, gimana dia ngerasa nggak layaknya gitu kan. Iya, iya, Jadi, itu deket, jadi saya lebih nyaman di sana dan saya ngelihat, ternyata Tuhan itu juga hadir gitu loh dengan mmm, kenyataan-kenyataan pergulatan sulit manusia, orang yang mmm, hancur itu, ada Tuhan. Buktinya kok bisa saya ada mmm, dikirim dan duduk bersama dengan mereka yang mungkin nah itu justru yang awal-awal saya merasa saya tidak terpanggil mmm, di gereja. mmm, Dan mhm, dan mhm, itulah saya masuk sekolah Alkitab dan saya agak dalam tanda kutip awalnya anti sama gereja, mmm, justru. mmm, Karena mhm, saya rasa gereja nggak relate sama hidup mmm, saya bisa dimenangkan juga karena bukan di dalam gereja, di mmm, persekutuan Oikum ini dan mmm, saya dimentor juga bukan secara gereja, jadi ada satu hamba Tuhan yang mau hidup bareng sama saya, mmm, sehari-hari bareng sama mmm, saya, latihan kungfu bareng, makan mmm, bareng. mmm, mmm, Bahkan mmm, ketika dia cari mmm, pasangan, dia cerita dia suka ini, gimana dia berdoa, saya hidup mmm, bareng di luar mmm, tembok-tembok gereja justru. Dan saya iya, iya, dibimbing Tuhan yang kecewa dengan gereja, mmm, yang mmm, juga ingin meninggalkan gereja. Jadi justru justru mungkin, inilah yang membuat saya perlu waktu untuk ada di gereja. Sedangkan mmm, sekolah teologi itu kan mempersiapkan saya
Ya. menjadi hamba Tuhan di gereja. Hmm, 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 Itu justru jadi saya tidak kesulitan ke sana, tapi saya awalnya kesulitan ke gereja sebetulnya, Mas. hmm, hmm, hmm. Menarik ya maksudnya ya, Iya. Mhm. bahwa apa, Pak Johan, grew up, bertumbuh di gereja, tetapi juga mengerti dan mengenal boleh dikatakan situasi di luar, dan melihat juga bagaimana seringkali gereja itu tidak relatable begitu Iya, dengan tidak dunia relate luar. dengan dunia Jadi, luar. kelihatannya memang itu penyakitnya kelihatannya ya, bahwa kita kita yang ada di gereja, kita seringkali memakai language-nya gereja dan Iya, memakai benar benar, vocabulary-nya gereja, sehingga betul. ketika orang yang tidak bergereja datang dan Iya mau iya iya, mendengar kebenaran itu yang nggak keren relate gitu. gitu loh dengan Bener apa bener, yang sebetulnya kita sampaikan. betul, ya. Mungkin kalau di Iya, tongkrongan itu panggil nama hinaan itu sebuah kedekatan. Kalau di gereja iya, diomelin Mas. betul, betul Kalau sekali. ya, nama asli mereka nggak nengok Mas, kalau di tongkrongan, tapi kalau nama panggilan yang udah Iya, akrab walaupun itu jelek gitu ya, mereka iya. langsung nengok gitu. Iya, 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 iya. Dan, saya mendengar kalau misalnya Pastor Johan memulai sebuah usaha untuk menjangkau mereka, Mhm, begitu loh. Jadi ini sebuah iya iya, usaha yang intensional, boleh bagikan kepada kami, saya dengar namanya Festige tadi sudah iya, disebut-sebut, jadi mhm kepingin mhm tahu mhm. kira-kira apa sih sebetulnya Festige ini dan apa asal muasalnya dan kira-kira bagaimana, keadaannya sekarang dan kira-kira apa saja yang bisa dibagikan pada kami? Silakan. Jadi dulu saya memang dimentor seorang mentor yang juga terluka dengan gereja, Hmm, dan saya memang sejak kecil dibimbing orang tua yang udah nggak usah aktif di gereja, tapi kamu harus hmm. support sebuah pelayanan gereja, nggak usah punya Mmm, jabatan di gereja. Mama saya sampai akhir hidupnya membantu pelayanan banyak hamba Tuhan, tapi tidak mau menerima jabatan gitu. mmm, Setelah mmm, itu saya bertumbuh, ternyata saya bertobat di kelompok kecilnya, waktu itu mmm, persekutuan mmm, kampus yang oikumene dari berbagai gereja, oikumene mmm, waktu itu. Tapi terus ternyata kita juga kecewa dengan gereja-gereja yang berusaha masuk ke persekutuan untuk menguasai mmm, dan dapat jiwa banyak. yap, Jadi yap, yap, jadi cukup negatif sebetulnya. Banyak mmm, gereja masuk kampus supaya dapat massa untuk ke gerejanya. Jadi akhirnya betul, cukup banyak kekecewaan mmm, dan ternyata saya dimentor hamba Tuhan ya yang mmm, juga terluka oleh gereja gitu ya. mmm, Jadi waktu itu dia terluka dan ya memang dia part-timer, terus dia mmm, deket, dia seperti kakak saya sendiri, dan mmm, disitulah dia mengidekan kita bikin satu gerakan ya di Surabaya waktu itu namanya The mmm, Iconoclast. mmm, mmm, Iconoclast. Jadi penghancur mmm, berhala-berhala itu mmm, doktrin bendera gereja. Awalnya itu mmm, dari sebuah kekecewaan sebetulnya. Justru itu mmm, awal pelayanan saya bahkan sebelum menjadi hamba Tuhan. Cuma kita berdua akhirnya kita bisa kumpulin teman-teman yang punya luka sebetulnya dari gereja. mmm, Di situ mmm, awalnya kita belajar filsafat-filsafat kiri ya. yap, Nietzsche, yap, Mark Freud ya, yap, Derrida, deconstruction itu tahun 98 udah ngomongin itu. Jadi mmm, postmodernisme gitu ya. yap, Dan kita yap, ngumpulin beberapa, cuma di dalam perkembangan akhirnya kan dalam perkembangan memang saya sama kakak rohani saya dalam mmm, perjalanan akhirnya menjadi sebuah gereja, mmm, kami membangun itu sempat dari Iconoclast menjadi Remnant, Covenant Keeper Community karena kita sempat juga, kena arusnya Messianic Judaism ya. mmm, mmm, Jadi mmm, pada Covenant Keeper itu kita ganti namanya jadi Remnant, tapi akhirnya ini singkat cerita ya mungkin supaya nggak ya, lama ini jadi ya, gereja dan akhirnya, kakak rohani saya yang membina dan saya memilih untuk akhirnya keluar dan remnant itu diserahkan saya, remnant mmm, itu. mmm, Jadi dia mmm, memfokuskan untuk mengembalakan jemaat dan waktu saya sudah ke Surabaya, intinya kami pisah, saya ke mmm, Surabaya, nama itu tetap ada, tapi nama itu kan sangat Messianic Judaism gitu ya. Dari mmm, agen mmm, oleh Remnant, akhirnya kita rubah menjadi saya tanya sahabat saya juga yang member ya, dia ya, lagi PhD di Saint Andrew, ya, mengambil filsafat teologi gitu. mmm, Oh, itu nama Inggrisnya vestige, jejak trace gitu ya. mmm, Jadi mmm, akhirnya itu bikin mulai dari rumah saya kumpul beberapa anak mmm, yang lebih kritis, karena kita kan awalnya dari, thinkers ya, akhirnya ya, kita bukan cuma menjangkau anak-anak yang ancur-ancur, tapi anak-anak yang
kadang-kadang ada anak di dalam gereja yang sebetulnya hancur pikirannya, Iya tapi iya. dia jaga orang tuanya, maksudnya jaga orang tuanya, hamba Tuhan, Mmm, orang tuanya majelis, jadi dia cuma diem aja tapi udah pikirannya mah udah ateis, agnostik, cuma orang gereja nggak tahu, itu juga masuk dalam kriteria. mmm, Jadi mmm, hancur mmm. itu tidak hanya hidupnya hancur, tapi betulnya punya pergulatan dengan Tuhan, pertanyaan-pertanyaan, Dengan iman. Yap, kekecewaan, betul kemarahan betul. dengan iman, Iya pencarian bahkan, iya kerinduan, ya. iya Nah, di situlah akhirnya kami secara spesifik membangun satu komunitas yang, iya. menjangkau unchurched, tapi secara khusus memang yang agak mau mikir secara dalam. Nggak harus Iya. suka baca, ada yang suka baca, tapi Mmm, ada yang mempertanyakan Tuhan, bahkan mempertanyakan gereja, mempertanyakan mmm, eksistensi manusia gitu ya. mmm, Jadi mmm. yang lebih dalam, bukan cuma yang, "Gue mau hancur," tapi yang hancurnya itu dalam. Iya Bahkan ketika hidupnya nggak hancur, pikirannya bener-bener sampai sempet ada kan yang anak, iya "Aku iya. nggak tahu kenapa aku nggak takut neraka. Mmm, Kayaknya kalau mmm, di neraka disiksa lama-lama juga udah biasa, sakit." mmm. Jadi itu kita bisa bicarakan dan mereka bisa sharing-kan segala kegundah Betul gulanaan pikiran gitu. betul. Jadi kelihatannya orang-orang ini adalah orang-orang yang secara fisik ada di dalam gereja atau kebanyakan tidak ada di gereja, Pak? Ada di dalam gereja, Ada di dalam gereja? ada yang sudah mulai pergi dari gereja, ada yang sudah Mmm, nggak mau ke gereja, iya ada iya yang udah jadi macam-macam, yang dalam gereja ada. Jadi unik banget mmm, sekarang mmm, ada anak-anak yang ya di gereja saya karena saya tahu iya pelayanan ini mereka datang dan mereka enjoy, karena mereka iya juga pengen dengar teman lain. Mana mungkin sorry mana mungkin iya ada anak bisa sharing ketika dia drugs gitu ya, dia coba segala iya, jenis drug, bagaimana pergulatan iman dia mempertanyakan sampai akhirnya dia bisa berhenti. Itu ternyata nggak cuma mau berhenti supaya baik, kadang-kadang ada dia cerita ada pergulatan, tahu-tahu kok hidup ini hampa, Tuhan mmm, itu di mana? Dan dia cerita, "Bohong," kata pendeta, "nggak enak, enak semua," katanya dia. mmm, mmm, Jadi mmm, itu kan beberapa teman gereja yang suka berpikir jadi punya ruang juga di sini sebetulnya untuk iya. mendengar cerita orang lain, gitu Oke maksudnya. oke oke. Wow, jadi, Festis ini kapan mulainya? Ini hanya di Jakarta saja sekarang ini atau bagaimana Pak Saya Johan? sempet online, jadi kalau di Heeh, online itu bisa kadang-kadang 50, 60, waktu pandemi kita juga banyak online ya, jadi banyak oke, banget. iya, Satu grupnya masih ada sampai sekarang mungkin ada 100-an lebih maksudnya, jadi oke kadang-kadang kita oke, bikin sesi-sesi online, tapi sekarang ini kita lebih banyak iya onsite karena iya kebutuhan ya. iya, Sejak saya 7 tahun lalu, mungkin 6 tahun lalu di Jakarta, saya sudah mulai di rumah saya sebetulnya, sama mmm, murid-murid saya. Saya sempat mengajar filsafat gitu ya, di salah mmm, satu sekolah, beberapa murid setelah saya selesai mengajar datang, ajak mmm, temennya gitu ya. mmm, Sekarang mmm, kita online, cuma kadang-kadang online karena ada teman kita yang lagi study di Senadu, kadang-kadang pengen sharing, dia lagi mmm, belajar Derrida kan, aku iya, pengen sharing tentang persahabatan. Nah, kita buka online, mmm, kadang-kadang setahun bisa 1, 2 kali, kadang-kadang juga onsite, gitu. mmm, Dan baik dan baik. sebulan sekali kita ketemu musuh, Sebulan sekali ya rata-rata sebulan ya sekali ketemu ya? ya. Wow, oke oke. Dan ini berarti terbuka untuk siapa saja yang mau Wah, datang, terbuka betul? terbuka saja, tidak ada Ya membership, jadi bener-bener saya kepikiran kan sudah ada banyak persekutuan, sudah banyak ya Bible study, kalau Bible study tugas gereja lah, persekutuan udah banyak, ya, penjangkauan, worship, ibadah, worship mmm, night, saya rasa kok nggak ada ya, satu komunitas yang suka mikir liar gitu ya. iya iya Makanya saya iya, kasih tagline embracing madness yang gila gitu cara berpikirnya, betul yang siapapun betul. boleh datang berpendapat gitu ya. Iya iya Nah, iya, makanya proses ini sebulan sekali dan mmm, biasanya saya cuma post, ada members-nya yang di online kan, ada members yang mmm, onsite gitu kan, ada yang sudah mmm, pasti. Tapi mereka juga tidak bertanggung jawab untuk datang setiap acara mmm, Festive gitu loh. Karena mmm, setiap Festive kadang-kadang random banget, ada orang dari mana tahu-tahu datang, tahu-tahu mmm, datang gitu kan. Karena lihat Instagram, temennya iya posting, lihat IG kita, dan lihat pembicara kadang-kadang. iya Kayak iya kemarin iya, waktu kita undang Brian Siawarta, wah yang datang 40. Orang kita mmm, tutup karena kafenya nggak cukup. Kita sengaja iya pilih kafe karena lebih publik. Dan iya, memang semua pembicara itu kita tidak kasih persembahan, Muse. Jadi benar-benar mmm. mereka yang pengen berbagi bersama dengan kita dan enjoy bersama komunitas kita.
Jadi betul, beberapa betul. temen, "Aku pengen dong setahun sekali," gitu kan. Iya, Saya iya. saya cuma beliin pizza, biasanya beliin kopi dari uang Dan saya mereka sendiri. Jadi mereka willing untuk melakukannya karena iya, mereka juga terbeban kelihatannya iya, untuk mereka punya membagi pemikirannya iya, dan juga ingin melihat ada iya, komunitas yang seperti ini ya, puji Tuhan. Mmm, ada, apakah di dalam setiap pertemuan itu ada semacam pesan Injil atau ada sebuah, dorongan untuk orang no, bergerak no, selangkah lebih tidak, maju kepada Kristus atau bagaimana kira-kira? tidak, tidak Mmm, sama sekali. mmm, Jadi mmm, sebetulnya di tempat itu bener-bener tidak sama sekali, karena memang saya berpikir dengan beberapa teman, iya, saya hadir sebagai sahabat yang mendengarkan mereka. Jadi mmm, kehadiran mmm, untuk mengasihi. mmm, Nanti di dalam mmm, perjalanan ketika mereka bertanya baru mereka kan iya, sudah tahu saya juga ada pelayanan gitu kan. mmm, Jadi mmm, kadang-kadang mmm. saya menceritakan apa yang mereka ceritakan, "Oh, saya dulu-dulu juga punya pengalaman kesel sama gereja ini." Kadang-kadang ada yang ngomong kesel sama Iya, gereja, iya, iya, kesel sama iya, pendeta, iya, kesel sama agama-agama gitu ya, dan iya, kita iya, iya, memang kekritisan mereka, kekesalan mereka nyata gitu kan. Nah, mmm, jadi di mmm, dalam acara itu biasanya kita punya satu iya, topik, tergantung pembicaranya mau ngomong apa. Jadi nggak ada struktur 1 tahun, aku lagi iya, baca ini nih, aku pengen iya, ngomong tentang ini nih," gitu. "Oh, boleh boleh boleh." Nanti iya, pembicara langsung tahu, karena ini audiens tidak hanya Kristen, ada yang oke, memang ada yang agama lain, ada yang agnostik juga, ada yang masih iya, bergumul gitu ya. iya, iya, Ada yang Kristen banget, jadi dia bilang, "Oh, iya, ini perspektif, kalau ini Kristen, kalau ini perspektif ini, perspektif ini." Oh, kalian mmm, punya perspektif mmm, apa? Mereka bisa bercerita, "Oh, aku iya, dari itu dulu begini-begini." Cuma memang iya, sekarang mayoritas masih banyak yang Kristen, ada beberapa aja yang enggak, iya. random banget gitu. Boleh boleh tahu contoh terakhir topiknya apa, Pak? Contoh terakhir kita ngomongin tentang ini kemarin, friendship in Mmm, relationship in capitalist society. oke, oke, Karena kan ada oke, anak kita yang memang dia iya, biasanya suka, karena dia memang salah satu ketua FESIT sekarang, si iya, Adeline itu, mmm, dia S1 hukum, S2-nya, ini sosial politik, mmm, sospol. Jadi mmm, dia mmm, banyak tentang mmm, feminis-feminis gitu ya. Karena oke, tesis dia tentang bagaimana wanita Tionghoa iya, pasca Orde Baru di perpolitikan Indonesia, itu tesis S2 dia. Nah, dia menarik, banyak ngomong tentang feminis feminis, tapi terakhir ya, bosen ngomong feminis dulu, dia lagi iya, punya bisnis. iya, Bagaimana bisnis itu ada bisnis, ada relasi sesama manusia gitu. Nah, di mmm, situ saya masuk melalui teorinya Karl Marx lah, tentang bagaimana mmm, makna kerja, bagaimana mmm, dunia, di situ kita bisa sharing tentang iya, bagaimana mereka di dunia kerja. Jadi memang benar-benar topik yang iya, tidak selalu mengaitkan dengan betul, kekristenan, tapi kadang kita ngomong, "Kalau aku dari Kristen, aku gini-gini pemahamannya." iya, Jadi kayak iya, menawarkan hanya salah satu itu. Memang iya, pembicaranya masih teman-teman saya yang sampai sejauh ini kita masih undang teman-teman saya, karena yang temen yang nggak iya. mau dibayar kan Iya, betul, teman-teman betul, Kristen yang betul, betul, dosen, ya betul. nah Nah, itu sih. Pak Johan sudah melakukan ini, 6 tahun tadi dikatakan, Iya, eee, mhm, hal apa yang terus mendorong Pak Johan untuk terus mau melakukan ini? Nggak dibayar pertama-tama, iya. dan juga ini orangnya nggak menentu siapa-siapa aja. Tapi kenapa membuat hal ini untuk mau terus dilakukan begitu loh? Apa apa yang drive apa yang ada di balik ini? Silakan. Satu pribadi, itu ruang juga buat saya, Mmm. secara pribadi, yang saya kalau ruang itu tidak saya bahagia di sana gitu, Mas. Iya, 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 betul. Itu rumah saya, tempat dulu saya bertumbuh dengan segala pemikirannya, dan Mmm, ada orang yang berbeda, ada yang saya harus punya rumah, iya, ruang se seperti itu. Itulah sumber saya mendengar perspektif orang yang berbeda, dan mmm, bagaimana mmm, menghadirkan cinta di situ iya, secara nyata kalau di gereja kan. Nah itu satu, dan saya melihat ternyata Tuhan juga bekerja, walaupun mungkin personal banget, contohnya ya, iya, di komunitas kami pernah hadir, 2 anak pendeta gitu ya, yang mmm, sebetulnya sejak mmm, kecil bahkan orang tuanya mungkin nggak tahu, satunya yang akhirnya dia 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 tidak percaya Tuhan gitu. mmm, mmm, Ketika ngobrol sama saya pribadi, akhirnya dia bisa main sesekali, nggak harus setiap minggu, kadang sesekali ketika topiknya itu, saya mmm, memberikan ruang kadang-kadang, "Kenapa kamu bisa jadi ateis?" Saya berikan ruang untuk mereka mmm, bercerita, mmm, dan kita mmm, ngelihat. mmm, Dan akhirnya bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan ketika mereka diberikan ruang, dua-duanya berjumpa dengan Tuhan pada waktunya. wow, Bahkan puji satu Tuhan. sudah sekolah teologi gitu. Mmm, Jadi mmm, kadang-kadang mmm, mungkin kita itu bukan
kita tidak memberikan hospitality kepada orang yang Hmm. sedang, Hmm. kalau saya bilang God-fearers ya, orang yang sedang Hmm. bergumul, sedang kecewa, sedang itu. Nah, itulah yang Hmm. membuat saya bahagia, dan yang membuat saya Hmm. bahagia juga anak-anak yang Kristen yang datang itu bisa lihat, karena kan kadang-kadang gereja itu memberikan tembok supaya mereka supaya nggak lihat Hmm. pemikiran orang lain. Kalau yang di luar gereja itu sesat, hati-hati Betul, jangan bergaul gitu. Kalau betul. di sini tuh mereka jadi tahu, oh mereka juga kasihan Hmm. ya gitu. Oh Hmm. mereka Hmm. juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Loh, kok mereka bahkan lebih daripada saya ya? Jadi Hmm. ruang perjumpaan itu saya juga rasakan bisa menjadi berkat buat gereja. Makanya Hmm. di anak Festus ini ada beberapa, jadi ada anak gereja, saya kan melayani di gereja Sing. Ada Ya. anak-anak Sing yang akhirnya suka datang Festus, tapi tetap di Sing. Karena Festus kan Hmm. bukan gereja. Ya. Tapi agak ada anak-anak Festus yang akhirnya temenan sama anak ini, ah mau coba-coba ke gereja sesekali gitu. Hmm. Hmm. Puji Tapi Tuhan. tetap ada juga yang gereja lain, karena kita tidak membawa mereka ke gereja itu gitu kan, Ya. ke gereja Ya. lain. Mereka Ya. kadang-kadang pengen, mereka hal-hal itu tidak didapatkan di gereja kan, karena gereja sudah harus tertutup ya, Ya. mereka dapatkan di sini. Jadi sebuah ruang perjumpaan Hmm. yang mereka bisa menarik. Hmm. Ataupun Hmm. sebetulnya orang gereja yang bergumul tapi mereka takut karena terlalu didominasi, di situ juga bisa lebih sehat kan Musa. Hmm. Aku Hmm. sebetulnya punya pikiran gitu loh, tapi aku takut Yap. ngomong di gereja. Karena nanti dibilang nggak beriman, padahal aku itu Musa, ruang itu yang Ya. sebetulnya diciptakan. Betul, betul. Jadi ini merupakan refleksi pribadi, tetapi juga merupakan, sebuah ruangan di mana, Iya, orang-orang bisa datang dan bisa iya, berpikir secara iya, bebas tanpa mhm, takut, mhm, di-judge, dihakimi iya, begitu ya. iya, betul, Dan tentunya ini adalah ruangan di mana ada banyak orang dari berbagai macam mata penjuru dunia ini bertemu, boleh dikatakan yang dari iya, gereja bertemu, yang sudah lama tidak gereja ketemu. Dan bisa saling mendorong satu dengan yang lain. Menurut saya ini komunitas yang luar biasa indah belum sekali. ada kan saya rasa. Betul, betul, betul. Dan ini Sejauh saya memang jumpai. secara intensional juga memang, adalah sesuatu hal yang luar biasa sehingga, kita perlu mendorong lebih banyak lagi hamba Tuhan. Apa aja tantangannya Pak selama 6 tahun ini Pak, yang membuat Pak Johan, aduh pikir, "Aduh kayaknya saya udah nggak mau kerjakan ini lagi deh." Ada tantangannya? Tantangan satu sih sebetulnya kan ya, Heeh. tantangannya di saya sendiri, mereka bosen nggak ya kalau nggak ada pembicara saya ngomong sendiri? Kan biasa saya sama Adeline, kadang istri ikut, kadang istri kan juga pernah, kita pernah bahas tentang suicide gitu. Jadi kita kita Mmm, sharing-in beberapa anak yang punya pengalaman suicide gitu. Bahkan istri mmm, saya pernah pernah mencoba itu ketika sudah menjadi istri hamba Tuhan, Musa. mmm, mmm, Jadi ternyata kan ada sebetulnya itu, jadi dia bercerita. Jadi ya mungkin, pembicara mmm. Iya. sebetulnya karena saya seneng ya, Musa, ya. Iya, iya, betul, betul, Dan betul. saya nggak menjadikan beban sama teman-teman, karena visinya apa? Visinya ada Iya, hadir, duduk, iya. tertawa, Mmm, belajar, mmm, berdiskusi, mmm, berpendapat, mmm, mengasihi, udah. Jadi mmm. saya sendiri justru setelah, kalau kata istri, setelah pertemuan bahagia. Iya, Dan saya tidak terpaksa harus sebulan sekali, kadang-kadang kalau nggak ada mood, ya nggak, mereka juga tidak tertutup datang, saya iya, juga tidak tertutup menyampaikan gitu ya. Jadi iya, kadang-kadang iya. ada bulan kita kosong juga kita tidak merasa berdosa. Betul, betul, betul. Yang Biasanya saya waktu sesinya berapa lama kira-kira Pak Johan? Kita biasanya jam 7 datang, setengah delapan Iya, mulai sesi. Kita heeh, itu diskusi sampai, setengah delapan, jadi jam 7 datang, ngobrol dulu tuh setengah delapan sesi, habis itu sesi biasanya setengah jam atau 45 menit, iya. habis itu bisa tanya jawab sampai jam 9 lebih, bahkan Mmm, biasanya 9 lebih kita udah akhirin, dan setelah 9 lebih tuh mereka masih nongkrong ngobrol sana sini nongkrong, sampai jam ngobrol. Yap, 10 gitu yap, ya. iya, iya. Iya, sampai Dan pokoknya itu kafenya justru tutup. waktu yang berharga biasanya. Iya. Iya, Kafenya sampai tutup biasanya, sampai itu diusir dari dalam ke bawah, diusir dari bawah ke luar ya, sampai bisa kadangnya di luar jam 11 iya, 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 gitu. iya, Jadi iya. Wow, luar biasa, luar biasa. Tentunya kita harus bermultiplikasi, model seperti Festive ini tidak bisa hanya ya, satu saja, dan betul. juga mungkin, di dalam konteks yang berbeda-beda para Iya, hamba-hamba Tuhan
para penginjil, para evangelis harus mulai dan bisa untuk berpikir kira-kira konteks apa yang cocok ya di masing-masing tempat yang berbeda dengan konteks yang berbeda-beda. Pak Johan sendiri ada saran kepada hamba-hamba Tuhan untuk mulai keluar dari comfort zone-nya ini dan mulai memikirkan hal ini sehingga bisa mungkin menciptakan sebuah komunitas yang mirip mungkin seperti Festis. Ada saran kira-kira, Pak? Oh ya mungkin tadi nambahin, Hmm. jadi saya keinget beban saya yang mungkin sulit adalah saya sempat punya mimpi ini ada di beberapa kota, Musa. Hmm. Ada beberapa kota jadi ada dan memang saya mulai merintisnya ketika ada online itu ternyata online kita kan ada dari berbagai tempat. Saya kepikiran Iya, kalau saya pas diundang ke Surabaya, saya kumpul sama anak-anak di kafe mana gitu. iya, Nanti iya, saya pas karena kan saya nggak punya biaya juga untuk iya, pergi-pergi. Jadi iya, kalau saya pergi ke sana pas diundang gereja saya, nginep 1 malam lebih awal kita ketemu di mana gitu. Tapi memang itu belum terwujud, jadi belum terwujud. betul. Saya memang punya mimpi kalau memuridkan beberapa anak yang di sana yang punya hati itu yang bisa jadi kayak ketua community di tempat-tempat yang lain gitu ya. Hmm, Saya hmm, punya hmm. mimpi itu sehingga ada ruang seperti ini, ruang transisi lah saya bilang, Iya, ruang iya, iya, untuk iya, perjumpaan, ruang perjumpaan mereka bisa mengalami iya, secara menubuh kasih iya, yang betul, menerima dengan segala perjalanan mereka, ya itu sebetulnya mimpi. Cuma saran di betul. gereja, Hmm, saran di gereja mungkin gereja perlu ya, perlu hmm, perlu bertanya gitu ya. hmm, Sebetulnya ketika kita mungkin tidak harus membuat seperti Festive, Musa. hmm, Karena kan setiap panggilan gereja berbeda. Cuma saya sering gereja itu contohnya ya, kalau pemuritan-pemuritan langsung pakai ambil ini, franchise ini gitu. yep, betul. Padahal setiap gereja itu masih ada jiwa yang dipercayakan, berarti ada something yang Tuhan sudah kerjakan. Iya, Sayangnya iya, gereja tidak mengenal identitasnya sebetulnya. hmm, Sebetulnya dia hmm, sedang dipakai Tuhan untuk generasi apa, kalangan hmm, apa, yang itu hmm, harus menjadi identity sehingga anak-anak itu hmm, bisa tahu bahwa, "Oh ini gerejaku itu ini," gitu loh. hmm, Dan hmm. maka membangun, komunitas berdasarkan titipan Tuhan Iya, yang ada di gereja itu. Sehingga harusnya kalau kita gereja seperti itu, kita akan melihat setiap gereja punya keunikan, karena dia ditempatkan hmm, di dalam sebuah lokal kan. hmm, Saya hmm. pun ditempatkan Tuhan taruh tubuh saya lahir di dalam komunitas itu seperti itu, maka saya mudah di situ. Iya, iya, Tapi kalau saya ditaruh di Medan, iya. saya Lain tidak perkara ada itu. di Hmm. dalam perjalanan gitu kan. Nah di Betul. situ justru, sharing saya ini semoga bisa men-sharing-kan dari kisah sebuah gereja atau kisah pribadi, Hmm, atau kisah hamba Tuhan yang terpanggil tuh, kamu punya story apa? Yang hmm, sebetulnya Tuhan bisa pakai itu loh. Saya iya, kasih contoh, khusus saya bukan gamers, tapi hmm, sempat membaca satu Gaming and the Divine, ternyata di Eropa itu ada teolog-teolog yang ini Musa, gamers. Dan dia hmm. menciptakan sebuah systematic theology untuk gamers. Yap, Dan itu dia bisa tetap main game ngumpulin anak-anak di dalam dunianya gitu loh. iya, iya, Dan di situ kan kalau gereja tuh bisa begitu, wah hamba Tuhan bisa begitu. Makanya saya bilang, "Aku bukan hmm, gamers, kalau kamu anim, kenapa ketika kamu masuk STT kamu buang semua?" Gitu. iya, Ada satu iya, hamba Tuhan cerita sama saya, dia buang animnya, padahal hmm, dia waktu memahami Yesus itu dia perlu lihat Naruto itu jadi nangis terus keinget Yesus. hmm, luar Dan di biasa. situ padahal ketika dia sudah tahu cerita Naruto segala macam, ketika dia berkhotbah dia ceritain perjuangan anak-anak itu, wah kalau kita ngomong tentang anime, wibu itu Iya, langsung connect dan kita bisa discussion, kita bisa ngobrol, kita iya, bisa nonton bareng. Nah, di situ iya, sebetulnya ruang ruang perjumpaan yang iya, setiap orang, setiap iya, ini kan individu, setiap gereja itu perlu memikirkan apa yang Tuhan titipin. Dan iya, bagaimana menjadikan itu sebagai sebuah jantung hmm, community. Kenapa saya hmm, tidak bisa lakukan di GKY Puri? Karena iya, ketika saya hadir di sana, ternyata berbeda, tapi ada sebuah keunikan dari keunikan ini yang juga saya tidak bisa lakukan hmm, di Festage. yap, Di yap, Puri yap, saya yap, ada sesuatu yang unik dan kita sedang bergerak dan iya, saya juga bahagia di Puri iya, saya kalau khotbah keliling-keliling, aduh pengen pulang, karena ketemu sama mereka, ketawa, pulang gereja, duduk itu, wah udah indah banget gitu. iya, betul, Jadi betul, ada something yang mengenal identitas yang iya, sudah Tuhan taruh.
Kayak orang Iya, pacaran itu kan banyak, "Lo mau pacaran sama gue nggak?" "Loh kamu iya. kelebihannya apa?" "Ya nggak tahu, kamu lihat aja kekurangannya apa," gitu kan. Betul, betul. Harusnya gitu Dan ini sih. adalah sebuah PR gereja, bagaimana gereja bisa melihat, identitas itu dengan keluar ya, mau nggak mau Bet harus keluar, betul nggak? keluar, Untuk betul, tahu melihat identitas itu? ini cukup posmo ya, melihat, Hmm, ketika mhm. A ketemu B, C, D, baru dia tahu dia A. Iya, betul, betul. Jadi ketika kita nggak keluar, kita nggak Iya, bisa tahu gitu loh. betul, Jadi seringkali, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita betul. sudah keluar? Iya, Apakah kita sudah melihat iya, pembicaraan dan mendengar pembicaraan betul, tersebut dan melihat atau observasi apa yang terjadi di luar. Mungkin itu benar, adalah PR yang paling PR mendasar Anda. menurut Mhm, saya dan PR yang bisa dilakukan oleh gereja dan juga oleh para setuju. rohaniwan, para hamba-hamba Tuhan supaya bisa lebih lagi menjangkau keluar. Wow, ini sebuah pembicaraan yang sangat luar biasa, Pak Thank Johan, you, Mas. dan saya yakin dan percaya akan berguna dan akan memberkati banyak orang yang mendengarkan, menyaksikan, dan kita kepingin untuk melihat ada komunitas seperti Festis ini di Iya, berbagai macam tempat di Indonesia. yes. Apapun itu konteksnya ya. Ya, betul, setuju, Mas. Betul, betul. Dan kita akan doakan. Kita akan doakan untuk, gereja-gereja dan untuk para hamba-hamba Tuhan supaya mereka punya semangat seperti itu. Pak Johan boleh tutup pembicaraan kita di dalam doa dan tolong doakan hal-hal tersebut buat Iya, gereja-gereja supaya lebih melihat keluar. Terima kasih Pak iya. Johan. Thank you, Mas, buat Mmm, kesempatannya. Mari kita berdoa, Tuhan bersyukur buat gereja sampai hari ini ada di manapun Tuhan berada, dan tetap mmm, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Dan biarlah gereja kami boleh mengenal setiap beban yang Tuhan kasih, tidak melirik gereja yang besar, tidak melihat gereja yang sukses, tapi mempertanyakan apa yang Tuhan titipkan, sehingga Tuhan tetap kirimkan jiwa-jiwa bagi kami, dan bagaimana kami membangun sebuah community secara unik di gereja kami, yang tidak bertujuan untuk mengambil gereja lain, karena kami bersuka cita juga ketika ada gereja lain yang Tuhan pakai dengan keunikannya. Karena kami terbatas melayani jiwa-jiwa dan setiap pribadi unik, sehingga setiap gereja unik, sehingga justru kami bisa bergandengan tangan, bisa melihat ketika satu jiwa tidak cocok di dalam komunitas kami bisa refer ke tempat lain yang membuat dia bertumbuh dan kami bisa bersuka cita karena itu. mmm, Biarlah kami boleh terus punya isi hati Tuhan untuk boleh mengenal gereja kami, komunitas kami, pribadi kami, apa yang Tuhan titipkan secara unik dengan sejarah, segala kisah pribadi mmm, kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah kami boleh setia melakukan itu dan Tuhan bimbing dengan hikmat-Mu untuk boleh mewujudkan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, berkati rekan-rekan yang mendengarkan, berkati mmm. musuholik juga yang boleh terus setia melayani, bermisi. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.